Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, Tabik pun. Selamat sore, kembali kita bertemu di acara Surat, Suara Demokrasi Rakyat bersama saya Yoso Mulyawan. Tribuners, sore ini kita akan membahas mengenai kiprah milenial di politik lokal. Tentunya yang dimaksud adalah di Provinsi Lampung. Kita kedatangan narasumber pada sore hari ini, politisi muda juga di Lampung yang sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung, yaitu Bang Denny Ribowo. Halo Bang Denny Ribowo. Halo, Assalamualaikum Tabi pun. Waalaikumsalam, ya pun. Sehat-sehat Bang Denny? Sehat, mohon izin saya harus lepas ini ya biar ngobrolnya agak enak. Bang, biar kelihatan Bang. Karena saya juga di dalam ruangan. Oke. Ya, nah, gimana kabarnya? Sehat Bang, Alhamdulillah. Ini juga buka masker juga karena nggak ada kerumunan di ruangan ini. Nah, semoga sehat-sehat Bang ya, aktivitasnya lancar. Ya, Alhamdulillah, amin. Corona. Ya. Tribuners, Bang Denny Ribowo ini politisi Partai Demokrat, sekarang menjabat sekretaris fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung. Bang Denny juga pengurus di DPD Partai Demokrat Lampung yang mengurusi bidang kepemudaan. Jadi saya kira pas dengan tema kita pada sore ini, yaitu kiprah milenial di politik lokal. Bang Denny juga terbilang politisi muda di Provinsi Lampung, dan selain Bang Denny, ada cukup banyak politisi lokal Lampung yang masih berusia muda. Kita tren sekarang menyebutnya adalah milenial. Di Provinsi Lampung, di DPRD Provinsi Lampung ada misalkan saya sebutkan contohnya Lesti Putri Utami, kemudian ada di Demokrat juga Bang ya, Garinca Reza Pahlavi, kemudian ada Angga Satria Pratama, di Nasdem juga ada Warul Fauzi Silalahi, nah kemudian ada juga Bang Denny Ribowo. Nah, ada Kadafi anggota fraksi Demokrat. PKB. Ini yang paling muda justru di Provinsi Lampung. Oke. Nah, usianya 23 tahun. Iya, Bang Denny. Tribuners dan Bang Denny, sebetulnya soal kiprah milenial atau kiprah politisi muda ini bukan hal baru juga di Provinsi Lampung. Sebelum-sebelumnya juga ada cukup banyak politisi muda yang berkiprah di eksekutif, kemudian di kepartaian, termasuk di legislatif. Kalau dulu kita ingat Pak Rosil Mabsus, Bupati Lampung Barat, itu juga mengawali kiprah di legislatif di usia yang cukup muda. Kemudian ada Ana Morinda di Metro, juga mengawali kiprah di usia 30-an tahun sebagai politisi muda, kemudian juga berkecimpung di legislatif. Nah, sore ini kita akan bahas seperti apa sih sekarang, karena sekarang trennya semakin banyak sepertinya, dan mungkin Bang Denny nanti bisa cerita. Bang Denny, kita langsung Bang. Oke. Bagaimana Bang kalau Bang Denny melihat kiprah milenial atau anak-anak muda di perpolitikan lokal di Lampung? Silakan Bang Denny. Ya, jadi pertama saya mengucapkan terima kasih buat Tribun, ini media keren menurut saya, memberikan satu saluran untuk para komunikasi antara kita anggota DPR dengan masyarakat. Yang pertama kita melihat fenomenal, kenapa sih dalam periode ini anggota DPRD Provinsi Lampung justru banyak didominasi oleh anak-anak muda. Betul. Nah, ini pesan dari kaum milenial, anak-anak muda di Provinsi Lampung bahwa mereka mempercayakan aspirasi, mandat mereka, anak muda Provinsi Lampung, untuk duduk menjadi politisi, agar bisa menyuarakan suara kepentingan masyarakat Lampung. Banyak sekali anak muda teman-teman saya di anggota DPRD Provinsi Lampung, dan ini juga cukup fenomenal menurut saya. Ada yang justru berusia 23 tahun baru lulus kuliah dia jadi anggota DPRD Provinsi Lampung, dan ini menunjukkan bahwa ada keinginan anak muda Provinsi Lampung itu di Lampung ini untuk mendominasi kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, dan saya salah satunya dulu, salah satu anggota DPRD yang terpilih, justru saya diboyong oleh anak muda. Saya kampanyenya menggunakan metode sosial media, saya kampanye mengajak beberapa artis untuk turun ke lapangan,
konser di kampung-kampung, jadi artis masuk kampung gitu. Iya. Itu sebetulnya salah satu trik saya pribadi waktu itu. Saya bersama teman-teman The Potter untuk kampanye, dan ternyata ini disambut baik. Nah, ini yang kita sebagai wakil rakyat yang dipercaya oleh kaum milenial duduk mewakili mereka di Provinsi Lampung, ini harus kita isi. Nah, mengisi ini bagaimana kita menjalankan fungsi kita yang sebenar-benarnya, yang sebaik-baiknya, tentu untuk kepentingan masyarakat Lampung. Nah, dan saya ada di Komisi 5 yang membidangi soal pendidikan, kesehatan, dan memang sejak awal saya masuk dalam pencalonan dari Demokrat, memang saya dua itu, terutama soal kesehatan. Menurut saya soal kesehatan itu adalah faktor paling penting yang harus kita kita jaga dengan baik di masyarakat, karena jalan bagus kalau badan nggak sehat buat apa? Itu kan infrastruktur baik kalau kita sakit nggak ada guna. Duit. Nah, saya punya program itu ada namanya DRB Care yang sudah berjalan dari sejak pemilu, dan dengan hari ini alhamdulillah setelah saya jadi anggota DPRD Provinsi Lampung, saya sediakan ambulan gratis. Ada 2 unit ambulan kita di DRB Care yang kita siapkan untuk masyarakat Lampung, terutama di dapil saya. Nah, ini sebagai jawaban saya untuk masyarakat dan kaum milenial pada waktu itu. Karena saya mengusung program sehat waktu itu untuk menjaga kesehatan. Nah, selain itu juga anak muda juga berkeinginan bahwa adanya lowongan pekerjaan, mengentaskan pengangguran, kemudian tentu ada korelasi terhadap ketenaga kerjaan. Bagaimana teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan ada semacam regulasi yang bisa menjamin mereka bisa sejahtera, atau setidaknya haknya tidak dirampas, atau ada perlindungan secara hukum oleh negara tentang ketenaga kerjaan. Gitu. Sekarang sedang marak sekali, dan hari ini tadi saya baru selesai melakukan hearing dengan tim ahli penyusunan raperda. Kita dari akademisi di Unila, kita pilih Unila, dan kita menekankan di Komisi 5 ini, dalam raperda itu nanti ada klaster, namanya klaster yang klaster untuk rekrutmen tenaga kerja itu klaster lokal. Nah, persentasenya kita berkeinginan minimal 40% itu tenaga kerjanya itu dari tempat perusahaan itu, dan bukan buruh ya. Seandainya dia administrasi, dia bisa menggunakan merekrut anak-anak yang di sekitar perusahaan. Nah, ini menurut saya memberikan peluang untuk anak muda bagaimana mereka bisa bekerja. Seandainya dia di kampung kecamatan A itu ada perusahaan, dan kita berkeinginan rekrutmen tenaga administrasi dan kantornya itu bukan sekali lagi bukan buruh ya. Bukan buruhnya. Itu 40% itu dari klaster lokal. Nah, jadi ada rasa keadilan bagi masyarakat, bagi anak muda di Provinsi Lampung bahwa ini akan membuka peluang kerja. Nah, dan bagi perusahaan kita berkeinginan apabila itu tidak melaksanakan aturan tersebut minimal setahun, kita akan berikan sanksi pencabutan hak perizinannya. Nah, itu yang sedang saya dan teman-teman Komisi 5 perjuangkan hari ini, itu agar anak muda di Lampung ini bisa diberdayakan. Anak muda di Lampung ini yang tadinya kuliah mungkin di luar provinsi bisa diberdayakan. Jadi nggak perlu dia harus merantau kemana, ke Jakarta atau kota-kota besar lagi. Cukup dia di di Provinsi Lampung, dia bisa bekerja. Nah, kita berkeinginan seperti itu, bro. Berarti kalau bagi Bang Denny, kiprah milenial di politik lokal juga memperjuangkan milenial juga, artinya Bang ya, ada korelasi. Iya, betul. Jadi gini, kenapa saya lebih menurut saya anak muda? Kalau menurut saya, kalau anak muda itu menceritakan masa depan.
Kalau yang kaum bukan anti kaum tua ya, itu menceritakan masa-masa yang kemarin-kemarin. Nah, ini saya sangat berharap bahwa ada inovasi baru bagaimana memanfaatkan situasi sekarang ini, bagaimana peluang anak muda di Provinsi Lampung ini bisa terakomodir. Tentu kita, saya dan teman-teman yang ada di DPRD Provinsi Lampung bisa memperjuangkan itu. Ya, oke. Nah, Bang Denny, kalau menurut Bang Denny nih, soal tren cukup banyaknya milenial yang berkiprah di politik lokal Lampung, ini faktornya seperti apa, Bang Denny? Apakah ada kesempatan itu, artinya partai memberi kesempatan yang cukup lebar, atau sebaliknya memang dari kaum mudanya yang memang berinisiatif, gue pengen tampil nih, pengen berkiprah, kemudian menyebar di berbagai partai politik, atau sebaliknya tadi, Bang? Seperti apa, Bang Denny? Jadi gini, dulu pasca 98, anak-anak muda kan menyerahkan semuanya perubahan itu terhadap politisi-politisi yang senior. Dan 98 terus berikutnya, lalu kemudian ada semacam rasa kayaknya ini anak muda yang punya yang harus punya kesempatan di situ. Karena banyak sekali anak muda yang diberikan kesempatan. Contoh Wekanan, Bupati Wekanan, kemudian Bupati Pulang Bawang Barat, kemudian Cawaran, banyak sekali ya, dan tentu ada juga yang mendapatkan ujian-ujian di perjalanannya itu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu ikon yang memotivasi anak muda, dan ini petanda baik menurut saya bagi alam demokrasi di Provinsi Lampung, karena ini merupakan kesempatan untuk melakukan kaderisasi terhadap tokoh-tokoh muda yang kelak mungkin bisa dia memimpin Lampung ke depan. Gitu. Oke, Bang Denny, kalau Bang Denny melihat di sekup DPRD Provinsi Lampung saja, kira-kira bedanya apa sih, Bang, kiprah politisi milenial dengan yang taruhlah kita katakan kaum tua? Ada perbedaannya apa, Bang? Kalau yang mencolok sih persoalannya begini-begini. Kalau soal IT gini udah nggak tahu tuh teman-teman gitu ya. Kalau yang muda lebih ramah, lebih ngerti, Bang ya. Lebih ngerti. Terus kemudian secara tenaga juga anak muda juga mau nggak jalan ya mana-mana gitu, mana-mana untuk menyelesaikan satu pekerjaan, misal perda gitu. Atau anak muda itu lebih energik lah ya, terus anak muda itu bisa memberikan motivasi atau menularkan semangat juga kepada, saling menularkan semangat juga dengan senior-senior. Dan kita di DPRD Provinsi Lampung ini sungguh sangat kompak, jadi kita nggak sungkan-sungkan. Kadang dengan senior kita juga sering konsultasi, kemudian kadang juga kita suka bercandain gitu kan. Yang urusan yang agak keras-keras dikit suruh kita lah yang anak muda gitu. Oh gitu. Jadi nggak canggung, Bang, dengan senior, atau justru memang politisi senior-senior di Lampung juga memang sekarang mengayomi anak-anak muda, Bang? Atau seperti apa? Ya, kedua-duanya, justru kedua-duanya. Dan saya sangat senang sekali dan bangga tentunya dengan senior-senior saya yang ada di sini. Mereka membimbing itu luar biasa. Mereka mengajarkan itu, memberikan contoh. Gitu kan, bagaimana kita bekerja, kemudian kita juga nggak sungkan-sungkan untuk bertanya. Nah, tentu kita kalau di kampanye kita berkompetisi, bro. Tapi ketika kita ada di gedung dewan ini kita satu. Bagaimana kepentingannya untuk masyarakat Lampung. Itu. Bang, kalau di forum seperti apa, Bang? Yang muda-muda ini vokal nggak sih, Bang? Atau segan gitu dengan politisi senior? Atau memang politisi senior memberi kesempatan, misalkan di luar sebelum forum, nanti kamu yang bicara misalnya, seperti apa, Bang? Ya relatif sih, relatif. Kalau saya sih pengen bertanya terus karena kita kan gini, kita nih anggota DPRD itu, saya kan belum pernah jadi anggota DPR tuh. Anggota DPR itu pekerjaannya cuma satu, bro, bertanya. Oke. Iya, bertanya. Sama, anggota DPR itu dengan wartawan itu pekerjaannya sama, bertanya. Sama nanya, Bang ya? Sama-sama nanya. OPD ini, kamu punya program apa? Punya program apa? Oh, program saya gini. Itu menghabiskan anggaran berapa? Terus anggaran itu untuk apa? Tepat sasaran atau tidak? Kan kita bertanya. Itu fungsi pengawasan kita. Lalu kemudian nanti kita ada fungsi budgetingnya. Fungsi budgeting yang ini
yang kita akan lihat secara rinci. Anggaran ini diperuntukkan sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan, infrastruktur. Ini tepat sasaran nggak sih? Gitu. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Pas apa enggak ini gitu. Nah, tentu ini akan banyak sekali proses-prosesnya dan kita juga biasanya kalau kita ada slip sedikit, ada yang keluar dari konteks itu, teman-teman yang senior langsung meluruskan. Jadi sebetulnya otomatis saling belajar lah. Dan saya sangat berterima kasih senior-senior saya di DPRD Provinsi Lampung ya berkenan untuk meluruskan, memberikan bimbingan buat kita. Jadi kita di sini juga nggak sendiri-sendiri, walaupun anggota DPR itu bro, kalau dia ngobrol berdua, ya itu nggak akan korum, nggak akan ketemu kesepakatan. Apalagi 85 orang yang ngobrol, nggak akan ketemu gitu kan? Karena semua kita punya kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing. Kepentingan kita itu sebetulnya semuanya untuk masyarakat. Tapi kan kadang-kadang kita punya dapil gitu kan. Nah inilah yang justru saya juga, ternyata dulu saya parlemen jalanan, ternyata asik gitu kan. Saya aktivis 98, kemudian pas waktu itu dilantik, saya lihat kok banyak mahasiswa langsung keluar nih saya. Ternyata itu ada protapnya nih. Kalau mau nemuin itu harus steril dulu. Kita nggak tahu ya kan. Kita menyelonong aja. Terus saya bilang sama adik-adik, terus demo-demo kasih kami aspirasi. Dan saya minta memang teman-teman mahasiswa itu, ayo kalau menjadi anggota DPR ya, ayo saling perjuangkan aspirasi masyarakat itu gitu kan. Dan itu perlu proses bro. Dan saya memang jadi anggota DPRD Provinsi Lampung itu melalui proses panjang di jalanan, kemudian dan saya memang anak kampung yang lahir di kampung dari keluarga yang biasa-biasa aja, sederhana, lalu kemudian dan alhamdulillah karena mungkin faktor takdir juga bro, takdir juga yang bisa mengantarkan garis tangan, bisa mengantarkan kita di sini gitu, nggak menjamin. Adanya uang juga nggak menjamin, ketokohan juga nggak menjamin, tapi kehendak yang Maha Kuasa itulah yang akan bisa mengantarkan kita di sini. Nah, Bang Denny, ini lebih mengerucut lagi ke soal kerja-kerja di Dewan. Ada nggak, Bang Denny, sejauh ini kiprah anggota Dewan Muda ya di Lampung yang cukup berhasil gitu, misalkan menggolkan satu raperda atau program apa? Kita ingat di Demokrat ini ada anggota DPR RI perempuan muda dulu 2014, Nova Yanto Yusuf Noriyu, itu sampai viral menceburkan dirinya ke kolam setelah undang-undang tentang kesehatan jiwa itu sah, dan dia kebetulan termasuk inisiator dan dia memang latar belakangnya dokter kejiwaan. Nah, kira-kira di Provinsi Lampung sejauh ini seperti apa, Bang? Apakah sudah ada yang seperti itu, Bang? Silakan. Yang mau ngejebur kolam kayaknya enggak deh. Jadi gini bro, kita kan yang jelas kalau saya sih hari ini sedang perjuangkan bagaimana ada dua raperda yang paling penting menurut saya. Satu tadi persoalan bagaimana mengurangi angka pengangguran itu dalam perda tenaga kerjaan. Itu kita minta 40% kuota untuk klaster lokal. Yang harus dipenuhi oleh perusahaan, kemudian apabila mereka dalam 1 tahun tidak memenuhi itu mereka izinnya bisa ditinjau kembali atau bisa dicabut gitu kan. Kemudian yang kedua, kita ini sedang marak di Provinsi Lampung ini kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut saya itu sangat penting. Jadi dalam catatan saya ada sampai dengan 30 Juni kemarin ada 148 kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung. Tahun ini sampai bulan Juni kemarin. Nah, kemudian parahnya lagi ada 54 pelaku itu kekerasan terhadap anak itu dilakukan oleh guru. Oleh guru dan ini yang menurut kami, saya pribadi, bahwa kita perlu menyelamatkan anak-anak Indonesia karena mereka itulah ya nanti yang akan meneruskan kita ini bro. Nah untuk itu kita sedang siapkan raperdanya bagaimana bisa mengurangi kekerasan dan ternyata hari ini kekerasan terhadap anak itu bukan dilakukan oleh orang yang
berpendidikan SD, SMP, Hmm. atau yang secara ekonomi dia rendah. Ya. Tidak. Yang hari ini viral ini ada Kombes, komisaris besar melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan, KDRT, dan menurut saya gilanya lagi beliau justru melaporkan anaknya juga kan. Nah, ini menurut saya menginspirasi kita di Komisi 5 ini bagaimana bisa menjadikan Lampung ini agar nyaman untuk anak, nyaman untuk perempuan, tidak mengalami kekerasan gitu kan. Nah, ada 2 raperda itu. Jadi itu yang sedang kita perjuangkan, bro. Jadi kalau kita bicara terobosan apa, terobosannya gitu. Saya juga di luar sana, saya juga merekrut anak-anak muda Lampung ya di bidang seni. Saya dengan teman-teman Selfie namanya, Solidaritas Musisi Lampung, yang ada di Lampung, isinya kan musisi-musisi semua. Saya fasilitasi mereka studio rekaman, kantor, sampai dengan publishing, semua platform musik kita kerjasama di seluruh negara di dunia ini. Ada 52 platform musik kita kerjasama. Saya minta mereka untuk berkarya melalui seni musik, dan seni musik ini saya berharap itu akan menjadi saluran bagi musisi-musisi, seniman-seniman, anak-anak muda tentunya di Provinsi Lampung untuk berkiprah secara nasional. Itu, nah, paling tidak ketika mereka bisa berkarya, paling tidak pikiran mereka untuk melakukan hal-hal negatif itu akan berkurang. Nah, dan ini ketika kita punya kesibukan, kita punya karya, kita punya kegiatan, kita nggak pernah memikirkan lagi untuk melakukan tindakan-tindakan hal-hal negatif gitu, yang bisa merugikan orang lain. Justru melalui ini kita bisa berkontribusi untuk negeri gitu. Kemarin kita kerjasama dengan Polda Lampung melalui musik, boleh tuh dilihat nanti di DRB musik, apa itu? Ya, udah Abang sering share ke saya, Bang. Nah, yang hal-hal yang begitu itu sebetulnya sederhana tapi prosesnya panjang. Bagaimana prosesnya panjang? Kemudian dalam bentuk satu video, dan itu kita dedikasikan untuk masyarakat dunia. Bagaimana di musim pandemi ini bisa beradaptasi kebiasaan baru di masyarakat. Nah, itu salah satu beberapa terobosan-terobosan kalau saya pribadi, dan teman-teman lain di fraksi juga kita minta, seperti Angga juga membuat semacam unit usaha penemuan apa ya, karena kalau Angga beliau kan sains sebetulnya kan, penemuan-penemuan gitu dia jago itu. Dia bukan politisi sebetulnya, karena dia tersesat di jalan yang benar saja, makanya dia jadi anggota DPR. Termasuk milenial juga, Bang, ya? Masuk milenial juga. Oke, Bang Denny, agak bergeser sedikit ke tingkat partai, Bang Denny. Bagaimana kiprah anak-anak milenial di kepartaian? Kita tahu Mas Rido Fikardo, Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, juga dulu terpilih sebagai Ketua Demokrat, bahkan sebagai Gubernur juga relatif masih muda, masih umur 34 tahun. Nah, sejauh ini seperti apa kalau di tingkat partai? Karena Demokrat juga termasuk cukup banyak anak-anak mudanya, bahkan artis-artis, ada Kiki The Porters, dulu sempat Andika, Bang, ya. Nah, kira-kira seperti apa? Jadi gini, kalau di DKI itu yang mendominasi anak-anak muda itu partai PSI. Jadi PSI itu bisa dapat berapa? 8 kursi, 9 kursi, itu fenomenal di DKI. Itu dari partai PSI, itu anak-anak mudanya. Nah, di Lampung itu Demokrat. Demokrat ini kita ada 3-4 orang yang masih sangat-sangat muda. Jadi kita bisa katakan bahwa di Demokrat itu memang kumpulannya anak muda, dan memang target Demokrat ini senada dengan Ketua Umum kita Pak AHY. Memang Pak AHY ini Ketua Umum partai paling muda di Indonesia, ya kita ngerekrutnya kaum milenial. Harapannya tadi kita pengen harapannya keinginan anak-anak muda ke depan itu bisa terakomodir melalui Partai Demokrat. Nah, Bang Denny, tadi sudah banyak bicara soal kiprah.
Tapi mungkin kita cari kelemahan atau apa sih kira-kira yang masih kurang Bang Denny dari kiprah milenial Lampung di perpolitikan Lampung. Apa yang masih kurang kira-kira Bang Denny? Kurang apanya nih? Gitu. Silakan Bang Denny. Jadi kalau ya kurangnya kalau anak muda ini kan kita yang masih muda itu kan darahnya masih lancar bro. Kadang-kadang mudah reaksioner. Iya. Kemudian tipis kuping gitu Bang ya. Tipis kuping gitu kan. Nah ini kita harus belajar lagi yang itu. Kurangnya cuma itu aja. Dan kita anak muda ini selalu belajar lah. Kita kadang-kadang mereka ngomong kita diam, oh tahu. Terus kita tanya, oh ya begitu. Jadi memang kita masih perlu belajar lagi dan saya juga banyak belajar juga bukan hanya dari teman-teman anggota DPR senior saya, tapi dengan teman-teman media. Saya suka kongkow, saya suka belajar, saya suka apa sih gitu. Sekarang apa nih informasi hari ini? Ya. Siapa tahu berkaitan dengan komisi saya masukkan ke dalam. Jadi kan nggak susah. Sebetulnya jadi anggota DPR itu nggak sulit bro. Kalau kita bisa komunikasi, kita dekat dengan media pun itu banyak sekali informasi. Wartawan pun kita banyak sekali informasi yang bisa kita serap. Kita mau RDP, saya selalu kalau mau RDP saya selalu bilang sama teman-teman wartawan, ada informasi apa? Nah, biar bisa kita sampaikan, gitu bro. Siap, Bang. Mungkin terakhir nih Bang, kira-kira bisa kasih tips Bang untuk milenial di Lampung yang mungkin belum mencoba dunia politik, belum mencoba sudah mencoba tetapi belum masuk ke struktur seperti di legislatif atau eksekutif. Kira-kira tips kalau dari Bang Denny seperti apa Bang? Jadi kalau saya sih, menurut saya anak muda itu nggak boleh alergi terhadap politik. Anak muda itu harus punya keberanian berkiprah dalam politik. Karena kalau kita punya niat ingin membantu orang lain, kita masuk dalam politik itu adalah pilihan tepat. Karena kita punya kekuasaan, kita punya kita menguasai regulasi. Jadi kata kuncinya adalah kalau lo pengen bantu orang banyak, pengen bantu diri lo sendiri, pengen bantu keluarga lo, bergabunglah dengan partai politik. Dan partai politik itu ada di Partai Demokrat. Khususnya Demokrat Bang ya. Promo juga Bang ya. Dan memang Demokrat termasuk ramah dengan anak-anak muda gitu Bang mungkin. Iya, gitulah. Berapa persen Bang di kepartaiannya anak-anak mudanya Bang kira-kira? Sampai 50%? Wah rame bro. Banyak bro, kita hampir 40% ada anak mudanya di situ. Termasuk yang kaum perempuan juga Bang ya? Kaum perempuannya juga. Karena kita, ya tadi, kalau kaum tua itu kan cenderung menceritakan masa lalu. Kaum muda ini cenderung menceritakan masa depan. Dan kita hidup menapaki masa depan itu. Oke. Closing statement-nya Bang Denny, kira-kira seperti apa Bang? Silakan Bang Denny. Ya. Closing statement-nya tetap semangat, jangan lupa adaptasi kebiasaan normal, kita harus selalu menggunakan masker bila berada di luar rumah, pulang ke rumah harus cuci tangan dan jaga jarak. Kemudian yang terakhir, banyak-banyak nonton channel YouTube-nya Tribun Lampung dan membaca koran Tribun Lampung. Makasih Bang, dipromokan Bang. Oke, Bang Denny. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Denny berbincang dengan Tribun Lampung. Sekali lagi semoga sukses, lancar Bang aktivitasnya. Salam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik Tribuners, kita sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah berbincang banyak mengenai kiprah milenial di politik lokal Lampung. Kita bertemu lagi di Senin depan di Surat Suara Demokrasi Rakyat dengan tema berbeda. Masih bersama saya Yoso Mulyawan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.